Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam kondisi yang sehat. Dan di video kali ini saya mau sharing tentang nabung saham rutin yang baru aja dijalanin bareng saya dan istri gitu ya. Sebagai salah satu resolusi di tahun 2022. Mau tahu seperti apa cerita dan hasilnya setelah 2 bulan ini? Sebelum lanjut, kalian subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Mari kita mulai. Jadi teman-teman, gerakan yuk nabung saham atau nabung saham itu sudah sering ya digaungkan oleh pemerintah gitu ya, oleh Bursa Efek Indonesia untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada loh pilihan nabung gitu ya, selain nabung di bank konvensional ataupun nabung emas atau mungkin mentok-mentoknya deposito. Jadi ada nih pilihan buat teman-teman, yaitu nabung saham. Cuman masih banyak yang belum tahu apakah saham itu bisa ditabungkan, dan kalau ditabungkan seperti apa sih strateginya gitu kan. Di keluarga saya sendiri, istri saya itu orangnya konvensional guys, jadi dia lebih suka taruh uangnya itu di bank. Yang penting uangnya nggak hilang, nggak usah tumbuh, tapi uangnya yang penting aman aja, jangan sampai hilang. Itu adalah prinsipnya dia. Nah, sejak tahun lalu ketika di channel ini saya mulai ngisi konten tentang investasi, trading, saham gitu ya, dia mulai belajar sedikit-sedikit, dan akhirnya ketika di akhir tahun 2021 kemarin kita berdua diskusi ini, dan akhirnya kita sepakat untuk memasukkan resolusi di tahun 2022, yaitu nabung saham rutin. Jadi ketika kita memutuskan nabung saham rutin gitu ya, artinya ada sebagian tabungan yang kita memang alokasikan untuk di saham. Langkah pertama saya mulai membuat RDN khusus. Jadi saya punya RDN, rekening dana nasabah gitu ya, untuk transaksi saham. Saya buatin sendiri spesifik atas nama istri. Jadi supaya ini berbeda dengan RDN yang biasa saya gunakan untuk trading saham teman-teman. Jadi ini alokasinya beda nih, bener-bener untuk nabung saham rutin. Nah, sebelum nabung sahamnya dimulai gitu ya, tentu saja karena istri nggak terlalu tahu harus milih saham apa, saya mengajukan 3 pilihan saham, yaitu BBRI, kemudian Akra, dan yang ketiga adalah Pewon. BBRI tentu saja ya, sebagai sebuah bank yang selalu bertumbuh, dia defensif, tidak ugal-ugalan pergerakannya, dan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca Covid, saya yakin BBRI akan konsisten bertumbuh gitu ya. Jadi itu alasan saya memilih BBRI secara singkat. Kemudian Akra dan Pewon. Akra saya memanfaatkan sektor komoditas yang sedang hot, yaitu minyak, dan Pewon adalah karena merupakan salah satu perusahaan properti besar di Indonesia, dan kebetulan di Bekasi dia lagi bangun apartemen mewah nih guys. Oke, jadi itu adalah secara singkat kenapa saya milih 3 saham itu. Dan akhirnya ketika gajian di bulan Januari, kita mulai nabung rutin yang pertama. Jadi RDN-nya sudah jadi, kita transfer ke sana, kita top up, lalu kita belikan 3 saham itu. Bagaimana pembagiannya? 50% adalah untuk bank. Jadi dari 1.500.000 itu alokasinya kurang lebih ya 50%-nya untuk bank. Jadi gue belikan saham BBRI. Sisanya 50%-nya lagi dibagi 2, yaitu untuk Akra dan untuk Pewon. Jadi kurang lebih ya 50% BBRI, 25% Akra, dan 25% lagi Pewon. Setelah 2 bulan teman-teman ya, menginjak ke bulan ketiga ya, karena kita beli berarti kurang lebih di 25-26 Januari, sejak top up pertama, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan keuntungan 17% dari 2 bulan sejak nabung rutin yang pertama di Januari, kita nabung lagi di Februari, dan di Maret ini karena gajiannya hari Jumat sore, kita juga sudah nabungkan lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini, hari Jumat kemarin kita langsung top up 1,5 juta ke RDN, tapi belum dibelikan saham lagi. Selain karena hari Jumat kemarin juga sudah sore gitu ya, maka sudah tutup. Hal itu karena saham-saham yang dalam list portofolio nabung rutin kita ini sudah pada naik teman-teman. Kayak misalnya ya, BBRI sudah naik 12%, Akra sudah naik 23%, dan Pewon sudah naik 12%. Oke, sekarang kenapa tidak langsung dibelikan, atau
apakah saya akan membeli saham ini lagi di hari Senin? Jawabannya ada yang iya, ada yang tidak. Kenapa? Karena saya sudah menentukan batas atas untuk membeli saham ini, teman-teman. Contoh, BBRI saya hanya akan beli dengan harga maksimal 4.650. Kemudian Akra saya akan beli dengan harga batas maksimal 920, dan ternyata hari Jumat kemarin tuh harganya sudah 920. Kemudian Pewon saya akan beli maksimal harganya 550. Jadi dari ketiga saham ini hanya Pewon yang masih bisa saya melakukan pembelian rutin. Loh, kenapa gitu Bang? Kenapa harus dibatasin? Sebenarnya ini beda-beda teman-teman ya. Kalian bisa sesuaikan dengan gaya kalian sendiri. Tapi saya melihat secara sederhana bahwa ketika sebuah harga saham sudah naik melebihi 20% seperti Akra di sini ya, dalam waktu 2 bulan, menurut saya sudah sangat tinggi. Kenapa? Karena deposito aja ya teman-teman, setahun itu 5-6%. Warren Buffett itu rata-rata kenaikannya 20% setahun. Jadi ketika sudah dapat 23%, saya melihat ini sudah terlalu tinggi untuk ditabung rutin. Jadi saya akan pindah ke saham lain. Sama juga dengan BBRI. Kenapa BBRI itu saya patokannya 4650? Kenapa? Karena ketika saya membeli BBRI pertama kali di harga 4.100, 4.070 dan 4.600, maka kalau saya start dari harga pertama, BBRI itu sudah hampir mencapai 20% teman-teman returnnya. Tapi karena di bulan kedua saya averaging up di harga 4.500, akhirnya sekarang baru 12%-an gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mulai dari pertama kali kita beli, itu sudah 20% kenaikannya. Jadi BBRI dan Akra saya hold, saya diamkan dulu, dan Pewon saya akan tambah. Lalu bagaimana dengan uang yang sudah dimasukkan ke dalam RDN? Ada dua pilihan teman-teman. Kalian bisa tunggu, diamin aja uangnya di RDN, tunggu beberapa saat, beberapa hari atau minggu. Atau yang kedua, dimasukkan pilihan saham keempat yang sedang saya cari juga. Kira-kira saham yang keempat ini cocoknya adalah di sektor apa? Karena saya sudah punya komoditas, sudah punya perbankan, sudah punya properti, mungkin saya akan pertimbangkan consumer goods di dalam portofolio nabung rutin saya kali ini. Dan dalam nabung rutin itu kita perlu komitmen teman-teman. Kalau kalian sudah komit sebulan 500, just do it. Tabung ketika terima gaji, langsung masukkan ke RDN. Sebelum dipakai buat yang lain, sebelum dipakai buat bayarin checkout keranjang online shopping tentunya, tabungin dulu ke RDN supaya kalian bisa langsung alokasikan. Ingat, kalau mau nabung atau invest itu baiknya disisihkan, jangan disisakan, nanti nggak ada sisa repot. Dan itu dia teman-teman, sharing di video kali ini tentang bagaimana saya dan istri memulai kebiasaan baru ini di tahun 2022. Karena saya mengajak istri di sini, saya ingin melibatkan istri tentang pengalaman dalam berinvestasi. Kita akan update lagi hasilnya seperti apa di bulan ke bulan ya. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, memberikan wawasan baru buat teman-teman tentang nabung saham. Dan setiap kali kita menabung saham, ingat hasilnya akan berbeda-beda tergantung dari bagaimana kondisi IHSG secara keseluruhan, bagaimana proyeksi saham yang kalian pilih, di mana kalian beli harganya, dan lain-lain. Itu mempengaruhi keuntungan atau return yang akan kalian dapatkan. Kebetulan juga IHSG secara performa sejak awal tahun ini cukup bagus teman-teman, sehingga kalau kita mendapatkan return 17% dalam 2 bulan itu bukan hal yang mengagetkan gitu ya. Dan sampai ketemu di next video. Kalau kalian suka dengan seperti ini, subscribe guys, kemudian share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang ngerti investasi. Lalu like juga dan diskusi di kolom komentar. Misalkan kalian mau request saham Sido misalnya, atau mau analisa saham yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan di next video saya akan coba jelaskan alasan dibalik kenapa saya memilih 3 saham ini, bahkan list saham keempat juga sudah dalam target saya. Oke, sampai ketemu di next video. God bless you guys, bye-bye.